Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resla Panandika Tarindo dari SMK Negeri Satu Pasuruan. Di sini saya membuat video untuk laporan mingguan saya selama seminggu ini pada tanggal 11 Mei sampai 15 Mei. Ya, langsung ke penjelasannya. Pada tanggal 11 Mei, saya menambahkan logika pada filter tanggal ini. Sebelumnya itu filter tanggal ini cuma berpengaruh ke box kunjungan, member, hewan, sama dokter. Itu tidak berpengaruh ke box-box yang lain. Penanganan kunjungan hari ini dan janji hari ini. Sebelumnya itu cuma berpengaruh ke 4 ini aja. Dan setelah saya ubah logika filternya, itu jadi bisa berpengaruh ke box-box yang lain secara menyeluruh. Nih ya, contohnya misalnya, nah ini bakal terfilter semua. Nah ini di box yang lain juga ikut terfilter. Nah di janji hari ini cuma ada satu data yang masih ada, dikarenakan dia akan datang pada hari ini tanggal 17. Lalu selain itu pada tanggal 12 Mei aku membuat fitur search pada box layanan dan penanganan. Terus juga pada kunjungan hari ini itu juga ada fitur filter untuk lokasi dan janji hari ini juga. Ya, fitur search ini sama seperti pada umumnya lah, untuk mencari data yang ada pada box ini. Misal hotel. Nah ini bakal langsung ke search hotel accommodation. Terus pada kunjungan hari ini bisa terfilter pada klinik pusat Malang, ini cuma ada satu data. Lalu juga bisa mencari data melalui search. Nah ini ada satu data yang namanya hewan, dari hewan poli. Lalu setelah itu pada tanggal 13 Mei saya menambahkan menggunakan logika pada visitation items. Kali ini saya masuk ke dalam data PV005, terus ke items, terus new. Nah di field atau button visitation ini langsung terisi otomatis dengan data PV005. Sebelum saya ubah logikanya itu di field visitation ini masih bisa dipilih secara manual. Jadi bisa aja aku milih data itu beda dari data yang aku masukin ini. Bisa aja aku milih PV001 padahal aku masuk ke datanya PV005. Nah sekarang udah bisa langsung terisi otomatis yang sinkron dengan data yang aku masukin, dan ini tidak bisa diubah lagi. Terus pada tanggal 14 Mei itu libur, ya udah aku gak ada progres, aku istirahat aja. Lalu pada tanggal 15 Mei aku menambahkan dashboard manajemen produk. Nah di manajemen produk ini itu ada 3 box di card KPI, yaitu total produk, stok menipis, dan stok habis. Ini box KPI ini bisa dipencet juga. Nah ini. Lalu di box manajemen produk ini juga ada fitur search, terus ada filter untuk
ini misal ada stok yang aman lebih dari 10 itu ada. Nah ini itu bakal terfilter. Terus juga stok menipis jangkauannya dari 1 sampai 10. Lalu stok yang habis itu yang 0. Lalu juga aku menambahkan filter sorting pada nama produk ini, terus kategori, harga, stok. Ya itu fungsinya untuk ngeurutin berdasarkan misal dari abjad Z ke A, ini dari S, terus misal A ke Z, terus kategori juga berfungsi gitu, terus harga ini dari tinggi ke rendah, terus bisa rendah ke tinggi gitu. Terus juga itu fiturnya juga secara menyeluruh ke box-box yang lain aku tambahin juga. Oh iya, aku kelupaan, aku juga pada tanggal 12 Mei itu nambahin fitur paginasi halaman. Ini seperti ini. Jadi pada satu box ini cuma ada 5 data aja. Terus kalau mau lihat data lainnya itu ke halaman yang lain. Nah, lanjut ke progresku tanggal 15 Mei, yaitu tadi nambahin fitur sorting secara menyeluruh kan ke box yang lain kayak ini, dari 1 ke 9, 9 ke 1. Terus juga pada title box ini itu bisa dipencet, dan kalau dipencet itu bakal langsung ke data penanganan ini ya. Ini berfungsi untuk memudahkan si manajer resepsionis untuk masuk ke data-data pada penanganan, biar gak repot-repot nyari di sini atau ini di report ini. Nah itulah, seperti itulah ya. Sepertinya cuma itu aja progres saya selama seminggu ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.